Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah mengadakan festival Kultum Ramadan untuk seluruh amal usaha pendidikan, termasuk panti asuhan yatim. Saya sudah melihat secara utuh 20 peserta dari semua SD Muhammadiyah, termasuk MI Muhammadiyah, kemudian sekolah luar biasa Muhammadiyah, semua SMP Muhammadiyah, juga dari SMA Muhammadiyah dan SMK Muhammadiyah. Saya sampai beberapa kali melihat, cukup detail sehingga saya bisa memberikan penilaian yang menurut saya ya objektif. Kesan saya begini, jadi satu, ini ikhtiar yang sangat bagus untuk menggali atau berikhtiar untuk mencoba mencari bakat-bakat terpendam dari generasi penerus kita nanti yang punya kemampuan khitobah, punya kemampuan untuk berbicara dengan baik. Karena memang tidak semua orang itu dikaruniai kemampuan untuk berbicara dengan baik. Yang kedua, mungkin juga sudah kita pahami bersama, memang saya tidak mengatakan kelangkaan ulama, tidak. Sebenarnya alim atau ulama nanti banyak kita bahas apa itu ulama. Tetapi karena Muhammadiyah ini adalah gerakan dakwah Islam, dakwah, tentu kita butuh orang-orang yang menjadi da'i, yang mengajak dengan cara khitobah tadi. Walaupun kita paham dakwah kita tidak hanya melalui khitobah, tetapi kita butuh orang-orang untuk menggembirakan umat, mengajak beramal soleh. Nah, ini rintisan ini saya kira sangat pantas diapresiasi dengan baik. Catatan saya untuk kategori anak-anak SD Muhammadiyah, MI Muhammadiyah ini pertama saya salut karena keberanian anak-anak seusia SD itu saya kira sudah punya nilai khusus. Saya termasuk, pengalaman waktu kecil ditampilkan itu tidak bisa lupa sampai tua, dan itu menumbuhkan keberanian untuk kemudian mencoba mengelaborasi, mencari apa kekurangan saya, dan seterusnya. Yang kedua, terkait dengan materi, saya berpikiran, dan mungkin saya tidak salah, materi mungkin dicarikanlah oleh gurunya, mungkin oleh orang tuanya, tidak ada masalah. Termasuk misalnya bimbingan tentang pembacaan ayat-ayat Al-Quran atau Al-Hadis. Nah, di sini saya ingin memberi catatan. Ya, ketika seorang guru memberikan bimbingan bacaan yang baik, maka anak pasti akan memfotokopinya dengan cara yang baik. Ketika yang diajarkan mungkin salah, walaupun hanya persoalan panjang pendek tebal tipis makharijul huruf, anak pun juga akan salah menirukannya. Saya menemukan itu misalnya tentang thalabul ilmi, itu banyak yang mengutip yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Satu dengan yang lain fasohannya berbeda-beda. Atau tentang birrul walidain, mengutip wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Saya membayangkan ini yang mungkin perlu diperbaiki dalam hal pelafalan ayat Al-Quran. Ada juga yang belum tahmid langsung sholawat, salam langsung as-sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Adalah kelaziman sebuah khutbah atau muqaddimah, sebelum sholawat mestinya tahmid dulu, alhamdulillahirabbil alamin, atau innal hamdalillah, atau hamdan katsiran ila akhirih. Jadi tahmid dulu, itu perlu diperbaiki. Ada juga kekeliruan-kekeliruan yang mungkin harus diluruskan, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala mestinya.
Nah, di sana disebutkan Allah Subhanallah wa Ta'ala. Saya kira awalnya itu kecelidot, ternyata kedua ketiga masih berulang, berarti ini bukan kecelidot tapi memang ada kekeliruan. Padahal materi yang disampaikan bagus. Nah, ini beberapa catatan pemasangan materi. Tapi secara umum saya terkagum-kagum, jadi sangat bagus. Kemudian soal adab. Ya kalau adab ya insya Allah semuanya berusaha tampil dengan sebaik-baiknya. Hanya catatan saya ini mungkin boleh berbeda. Jadi dalam pandangan saya itu, entah siapa yang memulai, apakah mencontoh di televisi atau bagaimana, ketika menyampaikan salam itu mesti harus dengan gerak yang begitu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan segala macam. Bahkan sampai awal sampai akhir itu semuanya geraknya agak berlebihan. Jadi gerak tangan perlu, tapi berlebihan juga kurang. Malah kayak senam gitu. Jadi tapi karena memang anak-anak menarik di situ. Kalau soal ini masuknya dalam kategori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya masih dalam konteks yang wajar atau biasa. Nah, ini soal gaya. Ada juga yang mungkin karena tergesa-gesa pecinya menceng. Ya, kalau ini style kayak Gus Bahak, pecinya dinaikkan dan ketok rambut itu memang style, itu lain. Ini memang menceng beneran misalnya, itu kan. Ya ini hal-hal yang lucu-lucu saja. Tapi tampilan mubalik dai, kalau nanti beneran memang ya orang menilai. Walaupun ada orang yang menilai, wah tampilannya enggak meyakinkan, ternyata yang disampaikan bagus. Nah ini juga jadi nilai lagi. Tapi karena di situ masuk kategori penilaian adab, ya kita bisa, wah ini ada yang tampil bagus, kemudian tidak terlalu banyak bergerak, intonasi suara tersendiri nanti. Ada intonasi suara bagus juga. Ada yang menganggap dia berbicara di depan bapak-bapak dan ibu-ibu, maka bapak-bapak dan ibu-ibu atau hadirin, ada salah satu yang bahasanya sangat familiar, dia teman-teman semuanya gitu. Jadi bagus ini, dia akrab gitu, audien dia anggap sebagai teman-teman gitu. Ya memang mungkin dalam surat yang disampaikan ke masing-masing sekolah, pokoknya kultum saja lah, anggap saja Anda bicara di depan orang banyak gitu. Tapi saya mengapresiasi ketika dia menganggap yang dihadapan itu teman-teman, dia sangat familiar, bagus. Nah itu, jadi beberapa catatan ini mungkin nanti bisa untuk perbaikan-perbaikan kita ke depan. Misalnya termasuk juga ada yang akhirnya mungkin khawatir bacaan Al-Quran atau hadis saya mungkin masih kurang bagus, sehingga mengutip ayat Al-Quran, mengutip hadis Rasul, tapi hanya terjemahnya. Nah, kita tidak bisa menilai ini kok tidak sama sekali dibaca. Nah, gitu. Ya berarti tidak ada masalah dengan itu. Cuma kita jadi tidak tahu, tidak bisa menilai. Padahal kalau kita mendengar Al-Qurannya dibaca dengan bagus, dengan fasih, apalagi dengan tartil ini juga akan sangat bagus. Ketika kita tampil berbicara di depan orang banyak, mengajarkan nilai-nilai Al-Quran, Al-Qurannya dibaca, tentu itu punya nilai. Nah, saya kira itu. Ada sedikit yang tadi harus saya sampaikan, bahwa mungkin dari ketentuan-ketentuan yang dinilai oleh panitia itu mungkin di sana yang saya lihatkan penguasaan materi rata-rata bagus materinya, walaupun ada kan kesamaan tema dan masalah, kemudian adab, kemudian intonasi. Tidak ada penilaian tentang misalnya ilustrasi, sebab ada yang pakai ilustrasi musik. Ya kalau mau lengkap memang itu akan menambah. Jadi mungkin materinya sedikit biasa, tapi dengan ilustrasi musik yang lembut, lebih menyentuh. Cuma kita tidak menilai itu karena memang itu tidak termasuk dalam kriteria penilaian. Termasuk kepiawaian yang mengambil gambar. Ada yang dipanggil dari berbagai angle, berbagai sudut, bagus itu. Amal usahanya diperlihatkan bagus sekali. Nah, ada yang
lugu, pokoknya belakangnya ini amal usahanya dia berbicara padahal isinya bagus, tapi teknik pengambilan videonya kurang bagus misalnya. Ya kalau saya, wong itu bukan masuk kategori penilaian, jadi saya tidak menilai itu. Nah, mungkin, tapi kalau pakai subscribe, like, pasti nanti orang, ini bagus, ini ada musiknya, ya boleh-boleh saja, karena ini juga baru awal. Dan sekali lagi terima kasih untuk pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah yang telah mengadakan festival kultum. Festival itu identik dengan pesta, tapi mungkin isinya lomba kultum kali ya. Tidak masalah, festival itu festival kultum. Demikian, selamat untuk pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah, untuk anak-anakku baik yang di SD, MI, SMP, SLB, kemudian panti asuhan yatim, kemudian SMA, SMK, semuanya bagus, semuanya pantas untuk diteruskan itu keberanian itu. Kalau sekarang mungkin masih ada kekurangan, pasti nanti akan terus meningkat menjadi lebih baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya Hermawan selaku dewan juri pada lomba khitobah bagi SD, SMP, dan juga SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Purworejo ingin menyampaikan yang pertama, selamat kepada para pemenang, selamat kepada pemenang yang terbaik yang sudah menyajikan khitobahnya, yang sudah menyampaikan pidatonya dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk para siswa-siswi SD, SMP, dan juga SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Purworejo yang mana dalam kali ini, dalam waktu ini belum mendapatkan momen untuk menjadi yang terbaik, pesan kami tetap semangat, tetap belajar dengan sebaik-baiknya. Semoga di lain waktu dapat menjadi pribadi, dapat mendapatkan momen yang terbaik buat siswa-siswi. Selanjutnya, yang kedua, kami berpesan kepada siswa-siswi SD, SMP, dan juga SMA Muhammadiyah se-Purworejo, yaitu pertahankanlah potensi yang sudah kalian miliki, pertahankanlah potensi ini, yaitu senantiasa mempelajari, senantiasa meningkatkan khitobahnya. Semoga bisa menjadi kader-kader persyarikatan di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian yang jelas, jangan putus asa, jangan berkecil hati jika waktu ini, pada kesempatan ini belum mendapatkan yang terbaik. Tapi tetap yakin, tetap percaya, pasti akan dapat yang terbaik di lain waktu, di jalan yang lain. Selanjutnya, pesan kami untuk teman-teman, untuk saudara-saudaraku yang aktif, yang berada di pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah, tetap semangat, mari tetap bersama-sama dalam membangun sinergitas dalam persyarikatan Muhammadiyah dengan media pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah. Dan ingat, semboyan atau moto yang kita tanamkan dalam hati kita, yaitu fastabiqul khairat. Mari senantiasa kita berkompetisi, senantiasa kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah, dengan sikap, dengan moto ini, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Semoga Allah memberikan keridhoannya kepada kita semuanya. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wal akhir.